bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar sore hari ini Tuhan kami buka hati kami angkat hati kami di hadapan-Mu, dan kami katakan kami perlu Kau sore hari ini Tuhan. Lebih dari apapun kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Kau ada di tempat ini. Kami tahu Roh-Mu bekerja ketika kami berkumpul Tuhan. Tapi biar sore hari ini kami mau buka hati kami lebih lagi, bahwa kami masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, aku datang. Tuhan, aku siap. Katakan sama-sama, penuhi aku. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan, ku rindu. Tuhan, aku rindu. Biar ini keluar dari hati setiap kita. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Katakan, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi. Saudara, mari kita membuka hati kita lebih dalam lagi. Kita membuka hati kita lebih dalam lagi. Saudara, Dia bukan Allah yang melihat rupa. Dia bukan Allah yang melihat appearance kita atau background kita, tidak. Dia Allah yang tidak bisa kita bodohi. Dia Allah yang melihat jauh ke dalam hati seseorang, firman Tuhan. Ketika Dia memilih rajanya, ketika Dia memilih Daud, saat itu Daud masih remaja, masih kecil. Dia bukan siapa-siapa, dia lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan tidak dikenal. Dia lahir dari latar belakang keluarga, bahkan keturunannya adalah keturunan Yehuda. Kalau saudara tahu, Yehuda itu keturunan, si Yehuda ini punya anak dari menantunya sendiri, saudara, incest, saudara. Dalam arti, dia bukan lahir dari garis keturunan yang baik, saudara. Daud itu lahir dari garis keturunan yang buruk, bahkan yang paling buruk dari ke-12, saudara. Dia lahir dalam sebuah garis keturunan yang bisa dibilang terkutuk, saudara. Tapi kenapa dia bisa begitu diperkenan sama Tuhan? Kenapa dia bisa dikatakan satu-satunya orang di Alkitab yang dikatakan a man after my own heart? Seseorang yang adalah buah hatiku, seseorang yang mengenal baik hatiku. Bahkan dalam hidupnya selalu di masa mudanya dia tulis jutaan, bahkan miliatan lagu-lagu Mazmur, saudara. Dan lagu-lagu yang dia tulis itu kekal sampai detik ini. Lebih indah dari semua lagu yang pernah kita dengar, saudara. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa seorang anak kecil yang lahir dari keturunan keluarga yang berantakan? Dia bukan keluarga yang berada, keluarganya berantakan, backgroundnya berantakan. Kalau bisa dibilang dia lahir sebagai keturunan garis anak haram. Tapi kenapa hidupnya bisa begitu menyukakan hati Tuhan? Firman Tuhan berkata karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati seseorang. Karena hari ini buka hati. Mari hari ini kita membuka hati kita. Kita punya Allah yang melihat jauh ke dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang mata. Mari sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian untuk Tuhan.
Kau mencari anak-anak muda yang siap dibangkitkan untuk Tuhan. Biar hari ini kami katakan, biar kau temukan di dalam diri kami itu. Biar selama kami hidup, kami akan tetap menyembah-Mu. Kau sangat berarti. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa, buka hati setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami orang untuk mendengar. Biar Roh-Mu ada di tengah-tengah kami bergerak. Roh-Mu yang menjamah, Roh-Mu yang bukakan, Roh pengertian itu turun atas setiap kami. Biar urapan dari yang Allah Maha Tinggi turun di tempat ini. Roh Kudus, Kau yang pimpin kami dalam ibadah kami hari ini. Kau yang pimpin dalam firman Tuhan malam hari ini. Biar suara-Mu diperdengarkan sampai ke hati setiap mereka. Roh Kudus yang ada dalam hati setiap kami, Kau yang berbicara pada kami. Kau yang wahyukan sesuatu dalam hidup kami. Mari urapan-Mu turun atas kami. Dan sembunyikan aku di belakang salib-Mu Tuhan. Hari ini, mimbar ini kuserahkan kepadamu Roh Kudus. Engkau yang bergerak, Kau yang beracara. Biar Kau yang berbicara melalui perantaran mulutku Tuhan. Amin. Biar apapun yang disampaikan Tuhan itu tertanam kuat dalam hati kami. Dan pada waktunya akan berbuah menjadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Allah berdoa bangkitkan sebuah generasi yang militan di tempat ini. Sebuah generasi yang radikal. Yang akan hidup bagi sebuah kegerakan di generasinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum duduk boleh kasih salam kanan kiri, katakan aku bangga duduk sebelah kamu. Terima kasih tim musik. Shalom saudara semua. Shalomnya yang di belakang doang yang seru. Yang bahkan yang di belakang kayaknya sudah agak-agak tua ya. Depan yang agak-agak muda kurang semangat. Shalom saudara. Shalom. Kalah saudara sama di belakang kalah. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Itu saudara. Itu baru semangat anak-anak muda. Amin. Saudara, saya akan sedikit sharing ya, sedikit berbagi hidup ya. Hari ini saya senang ada di tempat ini bersama dengan saudara-saudara semua. Buat saya, kalian ini adalah sebuah pasukan Tuhan yang siap untuk mendatangkan perbedaan buat generasi kita. Amin. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri adalah sebuah fakta bahwa generasi kita makin lama makin gelap, dunia kita makin lama makin hancur, betul? Tapi justru ketika dalam keadaan makin gelap, terang itu makin bercahaya. Amin. Betul nggak saudara? Kalau lilin di tempat terang gini nggak ada gunanya saudara, betul nggak? Lilin di tempat gini nggak ada gunanya, kalah saudara, betul nggak? Tapi justru ketika makin gelap, disitulah terang kita harusnya makin bersinar saudara. Jangan ketika keadaan makin gelap, kita pun ikut-ikutan jadi gelap. Amin. Kita dipanggil untuk mengadakan perbedaan. Amin. Amin saudara. Saudara, saya akan sharing, nama saya Christian, umur saya tahun 89, jadi 27 ya. Saya 27. Saya bertobat tahun 2009, saudara. Pertama kali bertobat tahun 2009. Sebelumnya saya dulu seorang pecandu narkoba. Jadi saya sharing ya, saya berbagi hidup saya bukan dari latar belakang yang dipakai Tuhan atau seperti apa. Saya bukan latar belakang yang baik-baik. Saya dari latar belakang keluarga yang hancur berantakan, saudara. Tapi saya menjadi sebuah bukti nyata bahwa Tuhan tetap bisa pakai siapapun. Amin. Ya. Amin. Dan saya sekali lagi saya bilang, tidak selalu orang-orang yang rusak hidupnya dipakai Tuhan, saudara, jangan salah. Banyak orang punya mindset begitu, karena terlalu banyak hamba Tuhan yang dulunya rusak sekarang dipakai Tuhan. Mereka berpikir, gua rusak dulu baru dipakai Tuhan. Siapa bilang begitu, saudara? Tidak selalu seperti itu. Saudara tahu, pernah dengar pendeta namanya Reinhard Bonnke? Pernah dengar? Seumur hidup dia bangkitin berapa orang mati, saudara? Saya bangkitin satu orang mati aja kagak hidup-hidup, saudara. Pernah ada ayam saya mati aja saya doain gak bangkit-bangkit, saudara. Ayam aja gak bangkit, apalagi manusia, saudara. Jadi bisa dibuktikan, saudara. Karena mungkin dari keluarga pendeta, dari garis keturunan pendeta. Makin lama urapannya makin kental. Jadi siapa bilang orang yang rusak doang yang dipakai Tuhan, saudara? Orang yang baik-baik yang bisa menjaga kekudusannya, yang bisa menjaga apinya, yang bisa menjaga cintanya kepada Tuhan, itu bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat dari saya. Lebih dahsyat dari orang-orang yang rusak. Siapa yang percaya katakan amin? Amin. Pernah dengar juga Benny Hinn? Oh, menyembuhkan orang sakit banyak banget, saudara. Amin. Kenapa bisa?
saudara, semua orang bisa dipakai Tuhan. Apa bedanya kita sama mereka? Tidak ada, saudara. Yang membedakan kita dan mereka adalah apa? Kualitas hati. Tapi kembali saya bilang, kualitas hati itu adalah keputusan. Katakan kanan kiri keputusan. Saudara, saya sedikit sharing ya, biar kita nggak terlalu tegang. Saya itu dulunya kecilnya bukan Kristen. Dari kecil itu keluarga saya dulunya bukan Kristen. Lalu tahun 98 itu ketika keluarga saya kena bangkrut, kena hutang berpuluh-puluh miliar dolar. Saya lupa tepatnya berapa. Pokoknya besar sekali keluarga kami itu dulu, dari keluarga yang berada direktur. Tapi karena hutang, papa saya dulu punya banyak perempuan, ya, terus suka banget main judi, hobi, sehingga keluarganya rusak berantakan. Tahun 98 puncaknya keluarga kami itu mengalami kemiskinan, jatuh habis-habisan. Sampai tahun 98 uang jajan saya aja tuh seminggu cuma 5.000 perak. Dikit sekali, saudara, dari yang tidak terbatas. Dan saudara tahu, sebelum saya kena narkoba, berat saya itu dulu 120 kilo. Besar sekali, saudara. Besar gitu ya. Bukan besar dong, besar gitu ya. Ya, terus kalau saya dulu gini nih, layar saya berlipat. Sapi gemuk ya, saudara, kayak sumo. Pernah lihat sumo kan? Kayak gitu ya. Saudara, kita agak santai ya. Saya juga masih muda, saudara juga masih muda kan? Ya kan, saya masih umur 18 tahun. Jadi masih muda, kurang lebih sama ya. Jadi kita santai, tapi kita fokus. Amin. Saya nggak mau ada yang kanan kiri ngobrol, tapi kita semua belajar sesuatu. Amin. Saya juga bercerita bukan artinya saya lebih hebat dari kalian. Enggak, saya sama aja sama kalian. Apa yang membedakan saudara dan saya? Cuman saya pernah mengalami kasih Tuhan yang lebih besar aja. Karena dulu saya ngalamin yang namanya anugerah itu seperti apa, gitu loh. Saya ngalamin rusak hidupnya itu seperti apa. Karena itu ketika saya diberi keselamatan, saya nggak pernah main-main sampai detik ini. Saya nggak pernah istilahnya jatuh bangun dalam arti gimana ya? Seret-seret, terseret-seret, naik turun enggak. Buat saya kekristenan terus naik gitu loh, saudara. Karena kenapa? Ada rasa syukur, saudara. Ada rasa syukur, ada rasa sukacita karena Tuhan selamatkan saya. Itu yang beda, saudara. Saya bukan lebih dari saudara, sama aja. Ya, cuma karena saya pernah mengalami lebih banyak, izinkan saya berbagi cerita. Ya, bukan menggurui, tapi sekedar berbagi, sharing. Oke? Jadi ketika itu dari mana cerita saya? Oh, ya, jadi dari kecil berantakan lah hidup saya. Ya, berantakan semuanya. Ya, begitulah tahun 98 dilanda badai besar dalam hidup keluarga kami, sehingga ya berantakan hidup kami. Akhirnya tahun 98 saya dulu sekolah di sekolah yang salah satu sekolah terbaik di Jakarta. Karena bangkrut dipindahkan ke sekolah yang bisa dibilang salah satu terburuk ya, karena nggak ada duit, saudara. Jadi saya itu di sebuah sekolah Kristen. Ya, kenapa bisa masuk Kristen? Karena dulu papa tahun 98 itu bertobat pertama kali. Bertobatnya juga karena dibawa ke KKR. Dulu ada satu hamba Tuhan besar yang terkenal banget lah, pokoknya di Indonesia keliling. Hamba Tuhan itu bikin KKR besar-besaran, dan papa mama saya ikut. Kebetulan ikut, saya juga ikut-ikutan di belakang, masih kecil, masih umur 9 tahun, nggak ngerti apa-apa, saudara. Lalu hamba Tuhan itu khotbah lama banget. Nah, umur 9 tahun saya nggak dengerin khotbah, cuma main-main, lari-lari sama anak-anak kecil. Pernah kan lihat kalau gereja-gereja KKR besar, kan anak-anak kecil di belakang kan, main-main gitu kan, kejar-kejaran, tak umpat. Dulu saya sebenarnya main tak jongkok gitu. Saya juga bingung, main tak jongkok tapi nggak kurus-kurus, ya itulah saya, gitu ya. Jadi main lagi di belakang. Lalu ketika KKR, ya, hamba Tuhan itu altar call. Siapa mau terima Tuhan? Saya nggak dengar altar call gimana, saya nggak ingat. Yang jelas dia panggil, dia galak. Hamba Tuhannya perempuan galak. Kalau saya sebut namanya pasti tahu ya, dulu namanya Ibu Indri. Oh, iya. Tahu ya? Wah, kalau khotbah panjang banget kan. Udah gitu dia wah gitu kan. Habis itu di altar call. Begitu di altar call ya, maju ke depan banyak banget. Lah saya sebagai anak kecil, saya pikir udah pulang, saudara. Saya lihat, ada apa nih? Saya ikut-ikutan maju ke depan. Tapi bukan karena terpanggil, saudara. Karena penasaran pengen tahu apa yang ada di depan. Jadi saya kecil ikut-ikutan maju. Tapi ketika saya ada di maju, saya menang-menang. Saya kan masih kecil, pendek gitu. Ada yang walaupun saya gede, tapi masalah segede-gedenya anak kecil bisa nyelap-nyelip, saudara. Selip, saya sampai di depan. Sampai di depan, saya mendadak nangis dan saya rebah, pluk, jatuh. Nangis, saya nggak tahu nggak dengerin kota apa, nangis ya. Siapa di sini pernah mengalami pengalaman seperti itu, di mana Anda terima Tuhan Yesus atau di zaman Tuhan sampai Anda nangis, tapi ditanya nangis kenapa nggak tahu? Siapa pernah mengalami seperti itu? Tinggi, beberapa, belum semuanya. Tapi saya bilang itu pengalaman yang fenomenal. Pengalaman saya jamin, yang pernah mengalami itu seumur hidup nggak akan pernah lupakan, betul nggak? Rasanya gimana ya? Sukacita. Bukan karena
nangis. Disitulah pertama kali keluarga saya terima Tuhan Yesus, saya pun terima Tuhan Yesus. Tapi umur 9 tahun. Tapi dulu dasarnya saya itu kan dari keluarga latar belakang backgroundnya hancur. Jadi dari kecil itu saya berkali-kali pengen digugurkan. Saya udah pengen dibunuh, diaborsi berkali-kali. Jadi tanpa sadar ketika lahir saya punya sebuah gambar diri yang rusak. Pernah dengar khotbah tentang gambar diri ya? Hari ini saya nggak mau khotbah soal itu. Cuman dasarnya tahu ya, kurang lebih gambar dirinya rusak. Saya tuh sering merasa tidak diinginkan. Orang yang gambar dirinya rusak, ciri-cirinya apakah? Maksudnya apakah gambar diri rusak tuh gini? Orang-orang yang tidak minder. Kayaknya kalau saya nggak melakukan sesuatu, saya nggak punya temen nih. Kalau saya tidak pakai sepatu baru, rasanya malu. Kalau saya tidak pakai ini, rasanya malu. Tahu ya, itu orang-orang yang gambar diri rusak tuh, merasa dirinya selalu kurang. Nanti kalau punya sesuatu tetap merasa kurang. Sekarang punya lagi tetap merasa kurang. Kayaknya dirinya nggak pernah sempurna. Begitu melihat kaca, hidung gua kurang gede, pantat gua kurang gede, aja kurang. Selalu dibanding-bandingkan. Itu gambar diri rusak saya pun begitu. Ya kebetulan saya terlalu gede, bukan kurang gede lagi, terlalu gede gitu loh. Jadi saya minder, saudara. Akhirnya alhasil ketika SMP 1 saya dipindahkan ke sebuah sekolah Kristen yang kecil banget. Tapi dulu ketika saya habis terima Tuhan di altar call itu, saya tuh bergebu-gebu, berapi-api, saudara. Saya suka cerita tentang cerita-cerita Tuhan Yesus. Saya dulu paling suka cerita Yunus gitu loh ya. Kata kenapa? Tapi kalau saudara tahu, saya itu orangnya takut ikan. Saya juga bingung kenapa saya dulu suka cerita Yunus gitu ya. Jadi saya begitu SMP saya masuk ke sekolah Kristen. Yang sekolah Kristennya itu nggak ada uang pangkal. Masuk aja mau bayar berapa aja terserah, ngerti ya, kurang lebih ya. Itu rata-rata buangan dari orang-orang dari mana gitu ya. Pengasingan atau apa sih? Pengungsian, dari mana-mana ditampung di sekolah itu. Nah saya di situ. Dan soal itu saya bukan bermaksud rasis, tapi saya adalah satu-satunya orang Cina di tempat itu. Jadi sipit sendiri, gede sendiri kayak bapak. Bisa mengerti saudara tekanan mental yang saya alami setiap hari? Tahu ya, sekolah itu udah seperti zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang saya lihat udah seperti ladang ikan hiu, ikan paus tuh kak. Yang kuat makan yang lemah, betul nggak? Yang lemah ditindas, dilecehkan, betul nggak? Jadi SMP 1 itu saya mengalami pelecehan. Saya mengalami rasanya, pokoknya saya hancur lah. Saya sering dipukuli, saya sering dilecehkan dengan teman-teman saya di sekolah Kristen. Dan yang membuat saya lebih luka lagi, kenapa saya bisa pakai narkoba itu dimulai ceritanya dari situ. Dan yang lebih bikin saya luka adalah orang-orang yang sering melecehkan saya, orang-orang yang justru orang yang paling nakal di kelas itu ketua gengnya lah. Ketua gengnya itu adalah worship leader di salah satu gereja terbesar di Jakarta. Gerejanya besar, saudara, saya pernah ikut youth-nya. Begitu saya duduk, saya lihat kok dia yang WL. Saya pikir, wih, Senin sampai Jumat kayak iblis, saudara. Saya kan dari ngomong dipukul, saudara. Sabtu Minggu kayak malaikat, saudara. Oh, thank you banget. Nah, itu buat saya bertanya-tanya, saudara, loh kok Kristen kayak gitu? Itu membuat saya bertanya-tanya, loh kok sih kayak gitu ya? Dan banyak yang nakal-nakal itu pengurus-pengurus gereja, pengurus youth, saudara. Itu membuat saya makin kesel. Akhirnya setelah itu terjadi dalam hidup saya tuh mengalami luka yang dalam. SMP 2 saya berubah, saya balik ke sekolah lain, pindah sekolah lagi, saudara, kan terlalu banyak kasus di situ. Dilecehkan lah, wah, berbagai macam hal yang memalukan. Disitulah saya mengalami sebuah luka dalam hati saya, itu merubah hidup saya. Kalau saudara tahu, begitu banyak anak-anak yang hancur itu dasarnya karena pasti ada luka. Dan luka itu saudara, kalau saudara tanya sama saya, itu bukan hukuman Tuhan. Kalau saudara tanya saya, itu bukan rencana Tuhan juga. Itu justru menurut saya adalah kasih Tuhan untuk kita supaya kita bisa bertobat suatu saat. Saya nggak tahu itu. Saya marah, pokoknya saya benci dengan hidup. SMP 2 saya berubah jadi berandalan. Jadi nakal sekali, nakal senakal-nakalnya. Saya paksa diri saya merokok, saya lakukan apapun supaya saya ditakuti orang. SMP 2, SMP 3 dan berhasil, saya rusak hidup saya. SMA 1, 2, 3, kuliah saya masuk kena narkoba. Saya kena narkoba, hidup saya berantakan dari situ. Umur 17 tahun, singkat cerita ya, kalau cerita panjangnya panjang, saudara. Saya pergi ke Amerika dan saya kuliah di situ. Saya kuliah pun tidak dari uang dari orang tua, karena orang tua saya kan bangkrut lalu melayani Tuhan. Ya, singkat cerita gitu ya. Jadi yang namanya pelayan Tuhan, tahulah PK-nya berapa sih gitu kan. Nggak mungkin bisa pergi, nggak mungkin bisa biayain anak ke sekolah luar negeri, itu nggak mungkin zaman dulu gitu ya. Saya pun akhirnya saya pergi itu dengan uang pokoknya tabung dan minta dari kakek gitu kan. Akhirnya pergi dengan satu tiket pergi doang. Sampai di sana saya kerja. Jadi umur 17 tahun saya udah bisa bayar uang sekolah, uang listrik, uang bensin, semuanya saya bayar. Tidak dikasih uang sepeser pun umur 17 tahun. Saya mulai kerja keras di Amerika.
Dan ketika itu saya dari SMA sudah mulai merokok, sudah mulai kenal narkoba dikit-dikit. Di Amerika itulah saya mulai, saya punya waktu berapa? Bebas. Takutnya kebablasan saya, apa bebas? 3 jam. Oh, 3 jam. Mantap. Oke. Ya, kita cerita-cerita ya. Nggak, saya janji nggak akan lebih dari 3 jam. Paling 4 jam, 5 jam ya. Oke ya. Ya, oke. Jadi saya di Amerika hidupnya makin hancur. Dari berat saya dulu 120 kilo, dalam waktu 2 tahun turun sampai tinggal 60 kilo. Itu turun habis semua yang saya bangun. Dulu saya saudara 17 tahun ketika saya kerja, saya itu rajin, saya pintar, otak saya jalan. Umur 17 tahun saya bisa menghasilkan uang $2.000. $2.000 itu 20 juta saudara. 2009 tuh, tahun 2009. Besar nggak? Besar. Seharusnya kalau saudara tanya, masa depan saya cerah nggak? Cerah. Umur 17 tahun sudah bisa menghasilkan kurang lebih $2.000 setiap bulan. Saya cuma perlu pengeluaran kurang lebih sebulan itu setiap bulan $1.000. Dengan kata lain saya punya 10 juta untuk saya simpan setiap bulannya. Harusnya cerah nggak? Cerah. Tapi tahu kenapa hidup saya berantakan? Hidup saya ujungnya hancur. Karena saya jauh dari Tuhan, saudara. Saya makin menjauh dari Tuhan, saya makin menjauh. Pernah dengar cerita anak yang hilang? Pasti pernah ya? Pernah kan? Saudara tahu nggak? Saya mau tanya, anak itu terhilang mulai kapan? Saya tanya, anak itu terhilangnya ketika dia sudah habis semuanya duitnya, atau semenjak dia keluar dari rumah papanya? Keluar dari rumah papanya, anak itu sudah terhilang, betul nggak? Tapi dia baru sadar dia terhilang. Firman Tuhan katakan dia menyadari keadaannya kapan? Ketika semuanya sudah habis, semuanya sudah hancur. Tapi saya tanya, yang bikin hidup anak itu hancur, papanya apa dirinya sendiri? Diri sendiri. Nah, anehnya setiap kali ini kan perumpamaan tentang kita sebenarnya, saudara. Setiap kita menjauh dari Tuhan, pelan-pelan tapi pasti hidup kita berantakan. Tapi seringkali ketika segala sesuatu menimpa hidup kita, yang kita salahkan siapa? Kenapa Tuhan hukum saya? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan jahat? Kenapa saya dilahirkan dalam kondisi seperti ini? Yang kita salahkan Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan detik kita keluar, kita sudah terhilang. Dan disitulah awal dari kehancuran saya. Ketika saya mulai tukar Tuhan dengan pendapat orang. Ketika saya mulai tukar Tuhan dengan apa yang saya pikir enak. Hidup saya terus bergulir, saudara. Makin hancur. Dalam 2 tahun semuanya habis. Saya terpaksa dideportasi pulang ke Indonesia. Dideportasi pulang tanpa membawa titel. Jadi kalau saudara tanya, Kak lulusan apa? Saya lulusan SMA. Sampai sekarang. Sekolah Alkitab enggak? Saya enggak ke sekolah Alkitab. Kenapa bisa jadi pendeta? Itulah anugerah Tuhan, saudara. Amin. Saya mau bilang Tuhan itu bisa pakai siapapun, saudara. Amin. Tuhan tuh gak pernah pandang tingkat pendidikanmu. Tuhan tuh gak pernah pandang kamu lahir dari keluarga macam apa. Asal hatimu mau, asal hatimu sungguh-sungguh sama Tuhan, itu yang Tuhan pertimbangkan. Saya dulu benci dengan orang Kristen, saudara. Sejujurnya, bahkan kuliah aja saya pindah agama. Saya benci banget sama orang Kristen karena luka yang pernah dibuat sama teman-teman saya dan orang tua saya juga. Karena dulu masa lalu ketika bertobat, makanya saya bilang gini, saudara, segala dosa itu punya konsekuensi. Kalau saudara tanya saya, kalau dosa apapun pasti diampuni nggak? Pasti diampuni. Tapi bedanya, setiap dosa kecil apapun yang kamu lakukan ada konsekuensinya. Tetap ada harga yang kamu bayar. Jangan pernah main-main dengan dosa, saudara. Kalau saudara tanya, kalau saya membunuh, besoknya saya datang ke gereja minta ampun sama Tuhan, diampuni nggak? Diampuni, pasti saya jamin. Bukan saya jamin, sorry, Alkitab yang jamin. Tapi pertanyaannya, diampuni nggak sama papanya yang kamu bunuh? Belum tentu. Kalau kamu selingkuh, diampuni nggak sama Tuhan? Diampuni. Tapi diampuni nggak sama istrimu? Belum tentu. Betul nggak? Ada konsekuensinya. Apapun dosa sekecil apapun yang kamu langgar, tetap ada harga yang kamu perlu bayar. Jangan dipikir kita boleh lakukan, jangan dipikir anugerah itu tiket bebas boleh lakukan dosa semau-maumu. Salah besar, saudara. Dan itu yang membuat saya akhirnya dulu saya pahit dengan orang Kristen. Singkat cerita ya, saya lagi pakai obat. Kalau saudara tanya, kenapa bisa bertobat? Itu dimulai ketika tahun 2009 bulan Juli. Saya lagi pakai obat sendirian. Saya nggak pernah ingat Tuhan, saudara. Sungguh bener, swear, nggak pernah ingat Tuhan. Gereja aja nggak pernah, saudara. Bahkan saya udah pindah agama dulu. Tapi saya waktu itu lagi pakai obat sendirian. Teman saya lagi pergi pulang kampung, pulang ke negeri masing-masing, saya sendirian di kamar. Mendadak ketika saya lagi sendirian ada suara di hati saya. Dulu saya pikir itu suara hati, tapi sekarang saya tahu itu suara Tuhan. Suaranya berkata begini, simpel, sederhana, dan saya yakin sebagian besar dari kalian pernah mendengar suara ini.
Cuman karena nggak pernah mengenal suaranya, kita juga bingung itu suara Tuhan atau suara jiwa. Tapi saya pernah dengar suara Tuhan dulu. Ketika dia katakan begini, saya lagi pakai obat, mendadak ada suara muncul di hati saya. Kalau saya begini terus, saya mau jadi apa? Pertanyaan sederhana kan, saya pikir, saya mendadak kayak sadar, oh iya kalau gue begini terus mau jadi apa hidup gue? Benar juga. Lalu saya coba untuk lepas dari narkoba. Pertama dulu saya perbaiki dulu. Saya coba segala macam cara, saya coba pergi kemana, hasilnya nol besar saudara. Saya nggak bisa lepas. Saya menjadi pecandu yang parah. Berat badan saya menurun, kesehatan saya menurun, otak saya makin lama makin bego. Apapun yang semua yang saya bangun hancur saudara. Sampai saudara saya pernah mencoba untuk melepaskan diri saya dari narkoba. Pernah saya borgol tangan saya sendiri. Saudara tahu, saya pernah mencoba pencobaan bunuh diri berapa kali? 3 kali dalam hidup saya. 3 kali hampir saya bunuh hidup saya. Saya pernah mau habisi hidup saya. Kalau saudara tanya kenapa saya masih bisa ada di sini, itu anugerah Tuhan. Berkat 3 kali saudara saya hampir mati. Bukannya hampir mati karena kecelakaan, enggak, pengen bunuh diri. Kenapa? Putus asa. Putus asa melihat hidup seperti itu. Saya benci sekali saudara. Saya nggak suka. Sampai akhirnya ketika saya dengar suara itu, saya coba lepaskan diri saya dari narkoba. Hasil nol besar. Setelah 1 minggu kemudian saya coba dengan berbagai macam cara ngalamin sakau kayak apa. Sakau tuh rasanya gak enak, jangan coba-coba narkoba ya, gitu ya. Gak enak saudara, rasanya sakit sebadan-badan. Kalau saya punya fotonya saudara, dari gemuk seperti apa, kurus abis narkoba seperti apa, ada lengkap semua. Saya itu hidupnya pernah mengalami segala macam musim saudara. Musim gemuk banget, musim kurus banget, musim sedang-sedang, musim agak gemuk sedikit. Berbagai macam musim saudara. Ya. Dari ketika saya dengar suara itu, saya coba untuk melepaskan diri dari narkoba, hasil nol besar. Sampai terakhir saya masih ingat, saya borgol tangan saya di teralis untuk supaya nggak pakai narkoba. Saya coba segala macam cara untuk lepas. Saudara, saya tahu saya itu salah, tapi saya mau bertobat gitu. Tapi caranya salah, ngerti ya? Saya coba segala macam cara, saya nggak pernah cari Tuhan. Saya borgol tangan saya sampai akhirnya teman saya tolongin saya, dilepasin, dia pakaiin saya obat. Lalu ketika itu saya nangis saudara, saya nangis. Saya bilang, saya benci dengan hidup saya. Saya curcol saudara. Jadi cerita. Saya nangis, saya pakai obat. Lalu akhirnya saya putuskan, udahlah, saya mau pakai obat sampai saya mati. Saya pikir, kok semua orang pasti mati. Saudara, setiap kita pasti ujung-ujungnya mati, betul nggak? Ketika saya pikir, udah saya mau pakai obat sampai mati. Lalu suara kedua muncul di hati saya. Suaranya simpel, cuma berkata gini, kalau kamu mati hari ini, masuk mana? Itu seperti geledek saudara, menyambar hidup saya dan saya berlutut. Saya duduk. Ketika dengar itu saya menjadi sadar bahwa saya itu pasti masuk neraka. Saya percaya Tuhan Yesus loh. Dari kecil saya percaya Tuhan Yesus ketika saya bertobat. Tapi saya tanya, kalau saya hari itu mati, masuk mana? Kan ada orang bilang percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Lah kalau ini saya itu mana? Masuk mana? Neraka. Hal itu saya tahu dan tahu pasti saya masuk neraka. Dan saya tahu neraka itu bukan tempat di mana Anda mau pergi ke sana saudara. Jangan berpikir, sekarang banyak anak muda saudara, saya sekarang pelayanan di anak-anak jalanan saudara, di daerah Tanah Merah Pelumpang sana. Saya melayani anak-anak preman, lesbian, pengamen segala. Saya hidup di situ sama mereka. Melayani di tempat itu. Dan saya banyak anak-anak yang bandel saudara, ngomong begini, gak apa-apa kak, saya masuk neraka, teman-teman saya banyak di situ. Kurang ajar ya, begitu juga gitu. Tapi saudara, neraka bukan tempat untuk saudara dan saya. Itu adalah penyiksaan kekal, abadi selama-lamanya. Dengar baik-baik, kita nih manusia, Anda dan saya adalah makhluk. Saya kasih tahu rahasia alam saudara. Saudara dan saya adalah manusia. Manusia adalah makhluk abadi. Kita tuh gak bisa mati saudara, saya kasih tahu. Anda mungkin mati di dunia ini, Anda melanjutkan kehidupanmu di luar sana. Antara dua, di mana? Kalau nggak surga, neraka. Itu aja saudara. Dan saya tahu hari itu saya pasti masuk neraka, walaupun saya Kristen, walaupun saya percaya Tuhan Yesus. Saya tahu dan tahu pasti saya masuk neraka. Dan itu membuat saya berlutut. Ketika saya berlutut, saya teriak dari hati saya. Saya bilang gini, Tuhan Yesus, kalau Engkau memang ada, selamatkan saya. Amin. Gak pakai amin tadi, cuma ngomong selamatkan saya. Lalu apakah berubah hidup saya? Enggak. 3 bulan, 4 bulan kemudian baru jawabannya datang. Jawabannya juga datangnya nggak sesuai yang saya mau. Kalau yang kita mau kan tiba-tiba ketika saya berlutut, ting, Tuhan muncul di depannya. Shalom, gitu kan? Kamu mau bertobat? Saya ada. Ting, kayak pesulap, ting, sembuh, betul nggak? Yang kita mau kan seperti itu. Tapi dengar baik-baik, kehidupan nggak seperti itu, saudara. Kehidupan nggak selalu seperti yang kita mau.
Kekristenan tuh bukan ingin menjadi seperti apa yang kamu mau. Kekristenan adalah memberikan kemauanmu kepada Tuhan, biar kehendakmu jadi bukan kehendakmu. Itu yang Tuhan Yesus doakan, betul? Tuhan, kalau boleh ini lalu. Tuhan juga manusia, Tuhan Yesus juga manusia saat itu. Dia bilang, Tuhan kalau bisa saya nggak mau disalib. Dia tahu, dia takut, nggak takut. Tapi dia bilang kembali, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ikut Tuhan, memikul salib, menyangkal diri. Dan hari itu saya berlutut dan saya teriak kepada Tuhan. Apakah langsung Tuhan jawab? Tidak. Lalu apakah keadaan saya makin baik? Saya bilang tidak. Makin parah nggak? Makin parah, saudara. Saya kena utang kanan kiri, terpaksa saya harus dideportasi pulang ke Indonesia. Semua yang saya bangun 2 tahun di Amerika dengan penghasilan yang besar hilang bersama debu. Habis saya pulang ke Indonesia tidak bawa uang sepeser pun. Semuanya berantakan. Jadi kalau saudara tanya kalau berdoa pasti keadaanmu lebih baik, saya bilang belum tentu. Itu kan maumu. Tapi dibalik semua yang menimpa, kalau kau berdoa ada sesuatu jawaban Tuhan yang akan turun, tidak dengan caramu. Caranya Tuhan beda. Firman Tuhan berkata, rencanaku dengan rencanamu itu jauh berbeda, seperti tingginya langit dan bumi. Artinya rencana Tuhan atas hidupmu dan rencanamu terhadap dirimu sendiri itu jauh beda. Gak akan pernah bisa sama, gak akan pernah klop, beda. Tuhan punya rencana jauh ke depan. Kita itu otaknya kecil, saudara. Untuk memahami rencana Tuhan terlalu kecil, kita gak akan pernah bisa ngerti. Dan akhirnya saya dideportasi pulang ke Indonesia, semuanya gagal. Saya pulang ke Indonesia dalam keadaan seorang anak muda yang gagal, gak dapat apa-apa. Saya pulang dan tetap masih pakai narkoba. Hari ketiga saya didoain sama hamba Tuhan. Saya dibawa, masih pakai narkoba, saudara. Saya dibawa, datang, didoain sama hamba Tuhan. Ketika didoain sama hamba Tuhan itu, saya dalam kondisi masih pakai obat. Mau terima Tuhan nggak? Enggak sebenarnya. Saya masih pakai obat, saya nggak suka Tuhan. Memang nggak suka gitu loh. Saya dalam kondisi masih nggak mau terima Tuhan. Tapi saat itu saya masih pakai narkoba. Tiba-tiba ketika saya didoain ini, lagi ngobrol sama pendeta itu, tiba-tiba saya nangis, saudara. Saya ngalamin kayak gitu lagi. Saya nangis dan dia peluk saya. Pendeta itu peluk saya. Ketika saya dipeluk, saya lihat dalam kondisi saya masih pakai obat ini. Saya lihat ada jubah putih yang memeluk saya. Saya lihat bukan pendeta itu yang peluk saya, yang saya rasakannya. Itu seperti ada Tuhan Yesus yang peluk saya. Kehangatan yang begitu hangat yang saya nggak bisa describe, saya nggak bisa gambarkan. Karena di dunia ini nggak ada yang mirip kasihnya seperti itu, saudara. Kalau saudara suruh saya gambarkan, Kak, kasih Bapa di surga, kasihnya Tuhan terhadap kita tuh seperti apa? Saya bilang nggak bisa digambarkan, karena di dunia ini nggak ada yang mirip. Itu seperti kalau saya disuruh, saudara saya suruh jelasin, ada orang buta nih, coba jelasin warna kuning itu kayak gimana. Nah, bingung kan? No, makan, gitu kan? Nggak bisa, betul nggak? Karena dia nggak pernah lihat kuning tuh kayak apa, betul nggak? Sama kita juga, kalau kamu nggak pernah merasakan kasih Bapa, nggak akan pernah bisa dijelaskan. Dan saudara yang pernah mengalami nggak akan pernah bisa menjelaskannya dengan sempurna, saudara. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa menjelaskan sesempurna apa kasih Bapa. Tapi itu saya alamin. Makanya saudara, ikut Tuhan itu nggak bisa dimengerti nih. Jangan pikir Anda mau ngerti semuanya dulu baru ikut Tuhan, nggak bakal bisa. Ikut Tuhan itu bukan pakai ini, tapi pakai ini. Hati, alami Tuhan, berjalan bersama Tuhan, alami kasih Tuhan, alami kebaikan Tuhan, hidupmu berubah. Dan saya waktu itu, saudara, saya nangis, saya hancur, peluk saya, ada suara keluar muncul ketiga. Itu suara terakhir yang merubah hidup saya. Dia ngomong apa? Nah, cepat bertobat, waktunya sudah sangat singkat. Dia cuma pesan itu. Itu saya nangis, saya hancur, saya seperti dapat kesempatan kedua, saudara. Dan sebenarnya saya sadar, itu flashback. Kenapa saya pernah gantung diri hampir mati, nggak jadi mati. Saya berkali-kali bunuh diri, nggak pernah mati. Tahu kenapa? Karena Tuhan belum selesai dalam hidup saya. Masih ada rencana Tuhan. Kenapa saudara dan saya masih pendosa? Saudara, saya yakin di sini pasti banyak pendosa. Saya juga pendosa. Nggak ada bedanya, saudara. Kenapa saudara dan saya masih bisa hidup bernafas sampai detik ini? Karena Tuhan percaya kamu masih bisa berubah. Amen. Karena Tuhan bisa melihat jauh ke dalam hatimu, ya, jauh ke dalam seseorang yang paling keras. Sekalipun saya dulu orang yang keras, saudara, ngajak berantem sama saya nggak pernah takut, saudara. Apalagi tentang Tuhan saya nggak bakal mau ogah. Gengsi-gengsian sama saya, nakal-nakal sama hancur-hancuran saya pernah. Kenapa saya yang rusak dan ateis tidak percaya Tuhan bisa berubah drastis dan dipakai Tuhan? Karena Tuhan jamah hidup saya. Karena saya buka. Kenapa saya mau buka hati saya? Karena sudah tidak ada jalan lain, saudara. Saya mau kemana? Mau terusin kayak gini, saya pasti masuk neraka. Nggak ada yang bisa tolong saya. Akibatnya ketika
saya sudah gak bisa kemana-mana, saya terpaksa mencari Tuhan. Apakah itu karena Tuhan? Apakah Tuhan yang buat seperti itu? Enggak, saudara. Keputusan siapa yang membuat saya hancur? Saya sendiri. Tapi dengan baik-baik, Tuhanmu adalah Tuhan yang baik. Dia siap membuka tanganmu ketika kau mau kembali kepada Tuhan. Dan itulah, disitulah saya nangis, saya hancur, saya terima Tuhan. Dan hari itu hidup saya berubah. Sampai detik ini tidak pernah pakai narkoba lagi, saudara. Lepas 1 detik. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, untuk Tuhan merubah nasib seseorang itu gampang, saudara. Cuma berubah. Benar, saudara. Untuk Tuhan bisa melepaskan banyak orang pakai narkoba sampai sekarang masih rehab terus. Masih terus rehab. Untuk saya ngalamin itu tuh mujizat. Makanya saya bilang mujizat. Gak banyak ngalamin seperti saya. Dalam 1 hari perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya berubah. Dan karena saya sadar betapa saya itu berdosa, makanya firman Tuhan berkata, betul gak? Orang yang dosanya diampuni lebih banyak akan lebih bersyukur, akan lebih menghargai keselamatannya. Jadi kembali saya mau saudara tanyakan pada dirimu masing-masing, seberapa kita tuh menghargai si keselamatan Tuhan? Seberapa berartinya Yesus bagimu? Tahu lagu tadi? Sebab engkau sangat berarti bagiku. Saudara, ini lagu salah satu yang paling saya suka. Sekarang mah banyak lagu-lagu keren-keren, tapi ini tetap salah satu lagu yang kenangan buat saya dengan Tuhan. Kenapa? Buat saya dia paling berarti. Tanpa dia, saudara boleh ambil semua yang saya punya saat ini, jangan pernah ambil Tuhan. Itu yang saya pegang sampai detik ini, saudara. Dan kenapa kekristenan saya terus naik? Pengalaman saya dengan Tuhan itu tidak tergantikan, saudara. Ini salah satunya yang saya terus pegang sampai detik ini, Alkitab. Jam intim dengan Tuhan. Sampai sekarang saya masih terus baca. Dulu saudara-saudara, saya kesaksian sedikit. Ketika saya bertobat, otak saya ini dulu divonis sama dokter ada yang rusak. Kalau ngomong sama orang, saudara tahu orang bekas narkoba biasanya bego. Biasanya bego, cacat otaknya. Saya juga ngalamin cacat. Kalau ngomong sama saya itu kayak ngomong sama persis kayak orang bego. Nggak nyambung, saudara. Ngomong ini saya jawabnya ini, nggak nyambung. Saudara, saya pernah ngalamin kayak gitu. Otak saya dianggap cacat. Dan dokter bilang ini memang ada kerusakan di saraf otak. Karena kalau ngomong sama saya sekarang, apakah kelihatan kayak orang gila? Ya kalau saudara dengerin orang gila, saudara lebih gila dari saya gitu ya. Enggak kan? Tahu gak kenapa? Tuhan Yesus sembuhkan saya. Tahu lewat mana? Saya waktu itu lagi duduk, saya ini bukan orang yang punya bakat karunia untuk bicara. Enggak, saya itu orang bukupan, saudara. Dulu saya masih ketika saya masih rambut panjang, saya masih baru bertobat, rambut saya panjang segini, saudara. Tindik di sini, tindik sini, tindik sini. Ya, nggak ada tato, saudara, karena tato mahal di sana. Tato mahal, kalau nggak saya ada tato, saudara. Karena mahal banget, saya nggak bisa bayar di Amerika gitu kan ya. Saya waktu itu baru bertobat, saya lagi duduk di ujung dengerin pendeta khotbah. Lalu muncul di hati saya, Tuhan, aku cuma ngomong gini, Tuhan. Kalau seandainya saya dulu nggak buat berdosa kayak gitu ya, saya pengen bisa bersaksi. Kenapa saudara saya ngomong gitu? Beberapa hari sebelumnya cici saya datang mau dengar cerita saya kesaksian. Begitu cerita 5 menit kemudian saya lupa apa yang saya ceritain, karena otaknya kan hand. Nggak bisa kesaksian, saudara. Apa yang saya alami nggak bisa saya ceritain. Saudara tahu nggak? Dulu kalau saya mandi nih, habis sabun, sampo, saya bisa pakai sabun lagi, sampo lagi. Tahu nggak kenapa? Habis pakai sabun, tadi gua udah pakai sampo belum ya? Kayak belum pakai. Sabun, tadi udah pakai sampo belum ya? Ini belum pakai. Bisa begitu loh, ulang-ulang. Itu saya catat otaknya, saudara. Kesaksian apalagi baru cerita dikit lupa mau ngomong apa. Orang kayak gitu mana bisa dipakai Tuhan, betul nggak? Padahal ketika Tuhan panggil saya, peluk saya, dikatakan cepat bertobat, waktu itu sudah saya singkat. Engkau aku panggil jadi saksi. Lo gimana jadi saksi? Mau kesaksian 5 menit aja udah lupa. Betul nggak? Tapi kembali saya kasih tahu, jalan Tuhan itu jauh berbeda dari jalanmu. Menurutmu mustahil, betul, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau saya duduk di situ, saya mulai nangis. Saya nyesel, saudara. Kenapa saya dulu pakai narkoba? Kalau tahu Tuhan itu seperti ini, saya dari dulu sungguh-sungguh. Saya bilang gitu. Lalu Tuhan ngomong apa di hati saya? Tuhan ngomong gini, nah kalau kamu mau sembuh, baca firman-Ku. Firman Tuhan adalah obat, saudara. Firman Tuhan itu obat yang akan menyembuhkan semua sel-sel mati dalam hidup kita. Saudara, Tuhan dulu suruh saya baca sehari 20 pasal. Dulu saya kerjakan 20 pasal, saya nggak kerja dulu, masih narkoba, mau kerja apa, saudara? Saya baca setiap hari dulu 20 pasal, dalam waktu 1 tahun, semuanya normal. Normal, tanpa ada terapi dari psikiater, tanpa psikolog, nggak ada bantuan kayak gitu, saudara. Hanya dari ini firman Tuhan. Jadi kalau saudara tanya, dari mana saya dapat begitu banyak pewahyuan? Cuma baca firman, saudara. Dan Tuhan ajari saya banyak. Saudara, kekristenan itu saudara alamin berjalan dengan Tuhan itu indah, banyak hal yang ajaib, saudara. Kalau Anda sungguh-sungguh, Anda radikal dengan Tuhan, jangan pernah kembali. Amin. Amin. Kita buka Matius 7.
Kita buka sedikit firman Tuhan. Saya akan bahas sedikit aja. Lalu kita masuk sesi altar call. Saya rindu untuk berdoa buat kalian, saudara. Karena kenapa hidup saya bisa berubah itu karena ada orang yang mendoakan saya, saudara. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan sebuah api, ya, atau istilahnya Anda tidak akan pernah bisa mengalami perubahan hidup kalau tidak ada seseorang yang membantu Anda mendoakan. Tidak ada seseorang yang berdoa membantu Anda. Ayo ambil keputusan. Tahun 2009 kalau nggak ada hamba Tuhan yang dulu tumpangin tangan ke saya nggak akan berubah, saudara, saya jamin. Karena ada orang yang membantu saya berdoa, membantu saya mengarahkan saya kepada Yesus, mengarahkan saya masuk dalam imannya. Itu yang merubah hidup saya. Jadi kalau saudara tanya kepada saya, percaya nggak tentang penumpangan tangan saya? Percaya, itu Alkitabiah kok. Itu Alkitabiah, itu firman Tuhan yang katakan, betul nggak? Jadi nanti saya rindu untuk bisa tumpang tangan kepada kalian, impartasi api yang ada dalam hidup saya bisa terimpartasi dalam hidupmu. Amin. Oke, kita baca dulu ayat 13, saudara. Boleh bantu saya baca ayat 13 sampai 14. 13 yang pria, 14 wanita. Satu, sudah dapat Matius 7 ayat 13 sampai 14. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Boleh bantu saya 13 pria, 14 wanita. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, dan dari malam pintu yang luas dan jalan menuju kerajaan, dan banyak orang yang masuk melalui 14 wanita. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jalan ke surga itu kecil dan sesak, betul nggak? Kecil dan sedikit, betul nggak? Ya. Cuma sedikit. Nah, kalau saya tanya, sedikit itu minoritas atau mayoritas? Minoritas. Ya, artinya kalau kamu mau jalan ke surga, artinya gini, kehidupanmu akan jauh berbeda dengan mereka yang di luar sana. Jangan Anda jadi Kristen tapi pengen jadi seperti mereka yang di dunia. Jangan Anda Kristen tapi Anda kompromikan kehidupanmu sama seperti kehidupan orang dunia. Gak ada bedanya. Itu bukan Kristen, saudara. Firman Tuhan lompat ke ayat 21, saudara baca 21. Bukan setiap orang yang Berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah apa? Kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Saudara, baik-baik, saudara. Dikatakan begini, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat? Ini artinya pelayan-pelayan Tuhan yang diurapi loh, saudara. Saudara, dengar baik, ini artinya bahkan ketika kita melayani pun tidak menjamin kita tuh masuk surga loh, saudara. Ini bukan saya ngomong, ini firman Tuhan. Baca ayat 23. Pada waktu itu apa kata Yesus? Aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengar baik-baik. Tuhan mengenal mana yang dombanya dan mana yang jadi domba-dombaan. Pura-pura jadi domba, saudara. Firman Tuhan berkata, aku mengenal mana domba-dombaku. Aku mengenal mana milikku. Artinya apa, saudara? Memang betul kalau saudara tanya saya, betul nggak keselamatan itu percaya Yesus? Betul. Keselamatan itu gratis dan murah. Dan bukan murah, sorry ya, istilahnya gratis, cuma-cuma Anda bisa dapatkan, tapi harganya memang mahal gitu ya. Gratis, semua bisa Anda dapatkan, keselamatan bisa Anda dapatkan asal Anda percaya. Tapi masalahnya, saudara, percaya itu ada dua macam. Saya umpamakan dengan sebuah cerita ya. Saya usaha supaya nggak lama-lama deh, sebentar lagi selesai. Ada seorang nenek, ya, ada seorang akrobat berjalan di atas tali. Pernah nggak nonton atau tahu, pernah dengar ya orang yang bisa jalan di atas tali? Masa nggak tahu ya, gitu kan? Dia bentangin tali dari gedung A ke gedung B, gitu kan? Lalu dia panggil penonton supaya nonton. Lalu dia mulai berjalan, memakai tongkat, dia jalan, sampai di gedung B. Sampai di gedung B, semua orang di bawah tepuk tangan, gitu kan? Tepuk tangan. Terus dia bilang pakai mikrofon, saya akan kembali ke sana, tapi kali ini saya kembali ke sana tidak menggunakan kaki saya, tapi sepeda. Percaya nggak saya bisa nyebrang ke sana naik sepeda? Semua orang diem. Padahal udah lihat. Tapi kan tadi jalan kaki gitu kan. Semua diem. Kecuali ada satu nenek-nenek. Bilang apa? Wah, saya percaya. Kamu pasti bisa nyebrang ke sana naik sepeda. Nenek percaya? Iya, saya percaya. Kenapa kamu percaya? Saya pernah lihat dia di TV. Dia pernah kayak gitu. Oh, percaya dia. Dia jalan semua. Yang lain tuh nggak percaya. Semua diem gitu kan. Dia mulai kayu sepedanya. Nyampe di gedung A lagi. Semua orang tepuk tangan, kecuali satu orang. Siapa? Nenek itu. Dia cuma ngomong apa? Gue bilang, gak percaya sih lo. Lihat tuh, bisa tuh. Apa gue bilang? Gue percaya nih, gue percaya gitu. Dia bilang, saya percaya. Lalu orang itu bilang gini, sekarang saya akan
sepeda, tapi saya akan bawa satu orang di belakang saya. Percaya nggak? Saya bisa bawa satu orang dengan selamat sampai kembali ke gedung situ. Semua orang apa? Diam. Kecuali nenek ini apa bilang, oh saya percaya, oh antusias neneknya. Oh saya percaya. Kalau ditanya kenapa nenek percaya, saya pernah lihat dia di TV bawa monyet, gitu kan. Oh percaya, gitu kan ya. Percaya, dia senang gitu kan. Oh percaya, saya percaya. Lalu orang akrobat ini nanya, mana yang percaya? Wah saya, kata nenek ini. Nenek kamu percaya? Iya saya percaya, kamu pasti bisa bawa orang ke sana. Terus dia bilang, oh nenek percaya, bener nenek percaya. Percaya, dari hati saya percaya. Ayo nek, saya bonceng. Begitu diulurin tangan, neneknya diam. Pura-pura kalian, tenang-tenang batu, kayak gitu. Dia nggak mau saudara. Ditanya, nek ayo nek, geleng-geleng. Terus tanya, katanya percaya. Wah iya saya percaya, katanya neneknya. Saya percaya, kamu pasti bisa. Kenapa nenek nggak mau? Diam. Akhirnya nggak mau, dibujuk-bujuk nggak mau saudara. Sampai akhirnya ada satu anak kecil. Saya aja. Anak kecil itu naik. Dia mulai goceng, dia mulai boes, dan akhirnya sampai di sini. Semua orang tepuk tangan, kecuali nenek ini. Apa dia bilang? Apa mau bilang? Tuh kan lu gak percaya sih, lihat dia bisa kan. Makanya lu percaya sama gue, lihat tuh, percaya sama dia bilang gitu kan. Nah saya tanya, saudara, nenek itu percaya nggak? Percaya. Menurut dia percaya. Tapi apakah sungguh-sungguh percaya? Ya. Belum tentu. Saudara, kalau kita semua untuk ngomong percaya nggak Tuhan Yesus, Tuhan percaya, gampang saudara. Percaya di mulut tuh gampang, semua orang bisa lakukan. Bahkan saudara paksa-paksa anak kecil untuk terima Tuhan Yesus, bisa nggak? Bisa, gampang. Tapi kalau Anda terima Tuhan Yesus tidak dari sungguh-sungguh percayamu kepada Tuhan hanya sekedar lip service, tidak dari hatimu sungguh-sungguh, tindakanmu akan menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang percaya. Kita di luar melihat yang ini percaya nggak? Enggak. Tapi menurut dia percaya, bersikeras, kekeh, saya percaya. Tapi kita yang melihat nilai dari luar percaya nggak? Enggak. Kenapa? Buktinya dia nggak mau tuh naik. Betul nggak? Kalau percaya kan dia naik. Lalu ketika diwawancarain anak kecil, nanya, Dede, kenapa kamu mau naik sama bapak itu? Kamu nggak takut mati? Ada ini jawab apa? Siapa di dunia ini yang nggak takut mati? Saya juga takut mati, gitu kan? Kenapa Dede mau? Dia kan papa saya. Kayak gitu saudara. Tahu kenapa dia mau? Karena dia kenal, saudara. Kalau Anda tidak kenal dengan Tuhan yang kau percaya, mustahil Anda bisa percaya. Omong kosong kalau Anda berkata Anda percaya Yesus, tapi Anda tidak pernah kenal Dia Tuhan yang seperti apa. Omong kosong Anda bilang Anda percaya Yesus, Anda Kristen, tapi Anda cuma kenal Tuhan berdasarkan apa kata pendeta, apa kata Ibu Yohana, apa kata pendeta-pendeta di sini, youth pastor di sini, apa kata mereka, apa kata kakak ini, apa kata kakak itu. Tapi Anda sendiri tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Kekristenanmu, saya mau bilang, maaf saja, tapi dipertanyakan. Jangan sampai nanti akhirnya ketika Anda selesai, Anda berkata, loh saya kok gak masuk surga? Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara, pernah dengar cerita tentang Benny Hinn? Tahun lalu dia kesaksian. Tahun ini Benny Hinn, siapa di sini yang gak tahu Benny Hinn siapa? Siapa yang tahu Benny Hinn siapa? Katakan. Yang suka pakai baju putih-putih, yang menyembuhkan orang banyak tuh kan, yang mujizatnya luar biasa gitu kan. Hamba Tuhan yang sangat diurapi. Walaupun banyak gosip, dengan sedang kanan kiri, buat saya dia tetap seseorang hamba Tuhan yang perlu dihormati saudara. Ya, kita nggak mau membuat ngomong apa, terserah orang mau ngomong apa, buat saya dia tetap seseorang yang diurapi. That's it gitu loh. Saya nggak peduli orang ngomong apa. Tapi dia adalah seseorang yang diurapi. Menurut saya, dia salah satu nabi terhebat di zaman ini. Misalnya menurut saya ini terserah gitu kan ya. Ini kan pendapat saya. Saudara tahu kesaksian dia tahun lalu, kalau saudara pernah dengar? Nggak tahu saudara pernah dengar nggak? Dia tahun lalu tuh pernah kena serangan jantung dan akhirnya sempat lewat. Pernah dengar nggak ceritanya? Dia kesaksian. Dia lewat. Ketika lewat dia naik, dia di bawah antrian orang panjang mau masuk surga. Ini Benny Hinn dia cerita loh saudara. Antrian panjang banget. Dan setiap orang tuh ketika di pintu gerbang, kalau Yesus ngamuk, orang itu masuk. Kalau Yesus enggak, orang itu turun. Artinya kenal nggak? Kenal. Enggak gitu ya. Terus kalau kenal itu musik tuh surga tuh memainkan melodi yang, ini dia cerita, memainkan melodi yang mewah, menyambut kedatangan kepulangan seorang anak Tuhan, pahlawan Tuhan pulang. Tiba giliran Benny Hinn. Ketika Benny Hinn nyampe di pintu gerbang, pianisnya yang main surga kenal sama Benny Hinn. Oh, dia udah siap-siap mau main. Udah siap-siap mau nyambut Benny Hinn. Ini Benny Hinn cerita. Tahu Yesus lihat dia diam. Terus dia ngomong gini, nah, saya kasih kamu kesempatan, kamu balik lagi ke dunia. Kalau kamu mati sekarang, kamu tempatnya nggak di sini, kamu di bawah. Dia kesaksian saudara.
Padahal dia sudah lakukan begitu banyak mujizat. Anda boleh ngomong macam-macam tentang dia, tapi Anda pernah nggak lakukan yang seperti dia lakukan? Kalau belum pernah, lebih baik jangan menghakimi, saudara. Dia aja, saudara, yang udah pelayanan yang internasional, yang sudah membawa ribuan jiwa. Saya boro-boro ribuan jiwa, saudara. Saya jam terbangnya nggak sama seperti apalagi saudara, betul nggak? Dia yang dikenal banyak orang aja, Tuhan Yesus bilang, nah aku beri kamu kesempatan sekali lagi. Kalau kamu mati sekarang, kamu nggak masuk sini. Dia kembali dan dia menangis, dia bertobat. Kenapa? Dia sudah meninggalkan Tuhan. Walaupun di tengah dia tuh dipanggil, dia tuh mati dalam keadaan masih melayani loh, saudara. Pelayanannya masih mendunia, masih KKR, masih mengadakan mujizat ilahi, kesembuhan ilahi. Tapi kenapa? Yang Tuhan mau bukanlah pelayananmu. Yang Tuhan mau adalah hatimu yang mengenal Tuhan, saudara. Yesus mati di surga dengan cara yang paling menjijikan dan mengerikan di dunia ini adalah supaya saudara dan saya punya sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Supaya saudara bisa kenal dia tanpa kata orang. Saudara tahu ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang pertama kali dia lakukan? Pernah baca firman Tuhan ketika Yesus mati, nyawanya sudah hilang, apa yang terjadi? Bumi bergetar, lalu apa? Tirai bait suci terbelah, betul nggak? Saudara tahu tirai itu melambangkan apa? Zaman dulu itu ada batasan Maha Kudus dan Ruang Kudus. Bait ataupun Allah itu ada di ruang Maha Kudus. Di situ yang boleh masuk hanya imam besar. Di situ ada Tuhan. Betul nggak? Kalau di Alkitab berkata gitu. Tabir dibelah. Dulu orang yang boleh menghadap Tuhan hanya imam besar. Gak boleh orang masuk sembarangan. Tapi ketika Yesus mati, dia sobek tirainya. Kenapa dia bilang? Seakan-akan dia berkata begini, mulai hari ini saya tidak mau ada sistem, saya tidak mau ada agama yang membuat mereka, menghalangi mereka untuk mengenal aku secara intim. Tuhan tidak menghendaki kalian melayani dengan menggila-gila, membawa jiwa ribuan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kalian kenal hatinya. Saudara, kenapa kita harus baca firman? Kenapa sampai detik ini saya masih baca Alkitab, saudara? 10 pasal setiap hari, saya terus paksa. Walaupun saya sibuk sekarang, sibuk sekali, tapi saya tetap jaga. Dengar baik-baik, saya baca Alkitab bukan supaya saya bisa masuk surga. Anda baca Alkitab, Anda berdoa itu bukan supaya Anda bisa diterima Tuhan. Salah besar. Anda masuk surga bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan apa yang kamu lakukan, tidak. Tapi kenapa kita tetap harus baca firman? Kalau Anda tidak pernah baca firman, Anda tidak tahu apa itu kebenaran. Ketika setan menyerang kamu dengan pikiran-pikiran yang enggak, kamu akan bingung, benar yang mana ya? Benar nggak ya? Karena kenapa kamu tidak tahu firman? Kamu tidak tahu, kamu tidak kenal Tuhan. Itu yang mengakibatkan banyak anak Tuhan. Dia pikir, saya pasti masuk surga. Hari-hari ini banyak banget pengajaran sesat, saudara, yang berkata sekali selamat, selama-lamanya selamat. Saya bukan mau berkata, mengajak berdebat, enggak, sorry saudara. Saya nggak mau mengadakan perdebatan. Firman Tuhan yang kepercayaan itu bukan untuk diperdebatkan. Tapi menurut saya, kalau tingkah lakumu tidak sesuai dengan mulutmu, omong besar kalau kamu bisa masuk surga. Kenapa firman Tuhan? Baca ayat terakhir, saudara, Matius 7. Matius 7 ayat terakhir, lalu saya selesai. Matius 7, masih tempat yang tadi, tapi balik ke ayat 16 sampai 20, saudara boleh bantu saya baca 16 sampai 20. Boleh bantu saya baca? 1, 2, 3. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang mencari buah anggur dari sebuah buri atau buah ara rumput beri? Demikianlah setiap pohon sampai 20 terus. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan berkata begini di firman Tuhan, saudara, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Your action speaks louder than your words. Tingkah lakumu akan menunjukkan lebih keras engkau itu Kristen atau bukan. Bukan KTP-mu yang menunjukkan kamu Kristen, saudara. Kalau kamu Kristen, buahmu akan menyatakan jelas kau anak Tuhan. Gak usah nanti ke surga, saudara, kamu gak usah ngaku-ngaku saya anak Tuhan, gak usah. Kalau buahmu nyata, di surga kamu langsung akan diterima. Surga mengenalmu dari mana? Dari buahmu. Surga mengenalmu bukan dari apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah jiwa-jiwa yang sudah kamu bawa, pelayanan macam apa yang sudah kamu lakukan, bukan. Surga mengenalmu dari karaktermu yang berbuah, saudara. Berbuah itu maksudnya apa, saudara? Seorang santo bernama Francis of Assisi pernah berkata begini, menginjilah setiap waktu, kalau perlu baru gunakan kata-kata.
Maksudnya apa saudara? Kehidupanmu itulah Injil yang sesungguhnya. Pergi dan beritakanlah Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Hidupmu yang berubah saudara. Hidupmu yang dirubah setelah menerima Tuhan Yesus yang sudah mati. Itu Injil saudara. Injil yang sesungguhnya tidak aslinya ketika Yesus mendefine gospel. Injil bukanlah digunakan dengan berkata-kata, tapi dengan gaya hidupmu yang berubah dan orang bisa menikmati buah yang kamu hasilkan. Itu Injil yang sesungguhnya saudara. Tuhan mau bukan kekristenan itu bukan agama, tapi gaya hidup yang bertobat. Maksudnya bertobat apa? Bukan artinya saya nggak bilang orang yang sudah bertobat itu nggak mungkin akan jatuh dalam dosa. Firman Tuhan di Amsal berapa yang menjadi ayat ini? Berapa 7 kali orang benar jatuh tidak pernah dibiarkan tergeletak gitu kan? Amsal berapa ya? Berapa Renat? Saya lupa. Ya itulah, Amsal berapa saya lupa. Saya tempatnya lupa. Cuman Firman Tuhan berkata, berkali-kali orang benar jatuh tapi tidak akan dibiarkan tergeletak. Dia akan bangkit lagi, dia akan bangkit lagi, dia akan bangkit lagi. Amsal 24 ayat 16. Gak usah dibuka saudara. Tapi Firman Tuhan berkata kalau udah jatuh dia akan bangkit lagi, dia akan bangkit lagi. Kenapa? Orang bertobat bukan artinya tidak lagi melakukan dosa. Tapi bukan artinya saya kasih kalian melakukan dosa, enggak ya. Tapi dengar baik-baik. Setiap dosa kan ada konsekuensi. Tapi dengar baik-baik. Orang yang bertobat artinya hidupnya, cara berpikirnya yang dirubah. Metanoia, arti bertobat itu dari kata metanoia. Tahu metanoia itu apa? A change of mind. Cara berpikir yang berubah. Maksudnya apa? Kamu yang dulu biasanya kalau berdosa itu nggak merasa bersalah, nggak merasa ada yang salah. Saya dulu kalau nonton pornografi, masturbasi merasa biasa-biasa aja kan, semua orang juga lakukan. Tapi sekarang kalau saya mau lakukan seperti itu, ada sesuatu dalam hati saya rasanya nggak nyaman saudara. Kehidupan yang bertobat artinya hidup yang sudah tidak nyaman lagi berbuat dosa. Oke, sekali-kali kamu jatuh, tapi bukan artinya kamu terpuruk dan gak baik makin lagi. Bukan artinya kamu ya udahlah saya begini terus, hidup saya begini terus. Anda yang misalnya jatuh dalam sebuah rokok, kalau Anda sudah tidak berusaha untuk lepas dari rokok, artinya Anda sudah kalah. Tapi faktanya, the fact that you are still struggling means you are not defeated. Fakta bahwa kamu masih terus bergumul, artinya kamu belum kalah. Kalau kamu sudah menyerah, sudah pasrah, nggak apa-apa lah lakukan dosa ini, semua juga lakukan dosa ini. Itu namanya hidupmu adalah hidup orang kebal. Tapi orang yang bertobat bukan artinya dia nggak pernah jatuh. Sesekali saya jatuh, saudara. Sesekali berkali-kali banyak orang-orang pasti akan jatuh. Tapi bangkit lagi dengan anugerah Tuhan, lawan lagi. Anugerah Tuhan bangkit lagi. Anugerah Tuhan bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, saudara. Itu anak muda yang nggak mudah menyerah. Kejar kekudusan firman Tuhan. Amen. Kejar kehidupan yang harusnya Tuhan ciptakan saudara. Tuhan ciptakan ini firman Tuhan. Begitu banyak hukum yang sudah tertulis di sini. Tuhan buat begitu banyak aturan-aturan. Itu bukan supaya hidup kita tambah susah. Banyak orang begini, nggak mau ikut Kristen, terlalu banyak aturan. Pacaran nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Judi nggak boleh, rokok nggak boleh, ngomong jorok nggak boleh. Dengar baik-baik. Tuhan kenapa berkata itu nggak boleh? Tahu nggak kenapa? Bukan supaya hidupmu tambah susah. Tapi dengar baik-baik, Tuhan larang kamu lakukan itu supaya hidupmu bahagia. Amin. Kalau Anda lakukan seperti itu enak gak? Enak. Tapi Tuhan tahu konsekuensi yang di depan itu. Bahaya yang menantimu di depan ketika kau tetap melakukan dengan gaya hidup seperti itu. Tuhan tahu kau sedang melangkah kemana. Dan karena kasih Tuhan, dia gak mau kalian masuk neraka. Dia akan melakukan segala cara untuk tarik kamu kembali. Itu Tuhanmu. Jangan berpikir, ada orang bilang Tuhan baik, nanti saya pasti masuk surga. Dengan baik-baik. Tuhan kita memang betul, dia Allah yang baik. Tapi dia punya sisi yang kedua. Dia tetap adalah Allah yang adil. Apapun yang kamu lakukan, kalau kekristenanmu tidak menunjukkan gaya pertobatan, kekristenan yang berbuah, kehidupan kekristenanmu saya mau bilang cuma main domba-dombaan atau kristen-kristenan. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang bernama Yonatan. Ini cerita sungguhan ini pernah terjadi. Seorang bernama Yonatan, masih kecil SMP 1, seorang anak muda di sebuah gereja yang cukup besar. Ya, anak muda ini dulunya agama Buddha. Ya, dia dari latar belakang keluarga yang berantem terus. Papa mama kalau udah berantem ngomongnya, ya kebun binatang semua piring lempar-lemparan kayak gitu udah biasa. Dia anak yang badannya agak gede dan anaknya tuh bully tau gak bully? Tuh suka ngebully, yang pentolannya lah atau gimana ya, nakal, anak nakal. Gangsternya lah, gitulah istilahnya ya. Dia anak nakal saudara. Tapi suatu hari dia diajak sama temannya ikut KKR anak muda. Ikut KKR, dia ikut lah.
ikut itu. Saya boleh undang pemusik untuk maju ke depan. Kita mau selesai, tapi izinkan saya cerita satu cerita. Ketika dia di altar call, di KKR itu, pemusik waktu itu lagi memainkan satu lagu untuk mengantar altar call. Lagu itu, ku mau cinta Yesus selamanya. Tahu lagunya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Waktu itu dia masih ingat, ini anak ini kesaksiannya saudara ini bagus sekali. Dia waktu itu dia duduk di tribun-tribun yang paling belakang. Ketika pendetanya altar call, siapa mau terima Tuhan Yesus maju ke depan, dia nangis, dia hancur. Dia lari dari paling belakang, dia maju dengan ratusan anak-anak muda yang saat itu nangis dan berlutut di depan. Ketika altar call, dia lari maju ke depan. Ketika dia lari ke depan, dia nangis. Dan dia berikan, hari itu dia berikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Boleh aku mau cinta Yesus today. Dia mulai diterima Tuhan Yesus, dia nangis dan dia berkata, Tuhan hari ini aku berikan hidupku kepadamu. Dan itu adalah lagu favorit seumur hidup dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu lagu yang paling dia suka. Dan hari itu dia pulang ke KKR dengan sebuah kondisi hati yang bersuka cita. Hatinya penuh dengan sebuah gairah, dengan sebuah api dalam hatinya. Dia pulang. Ketika dia pulang sampai ke rumah orang tuanya, ya udah Pak, waktu itu udah malam, dia tidur. Besok paginya dia datang ke gereja. Ke sekolah. Dia sekolah. Ketika datang ke sekolah, hidupnya berubah drastis, saudara. Makanya saya bilang, kalau orang Kristen yang bertobat sungguh-sungguh, lihat dari mana perubahan. Kalau kamu dulu sebelum kenal Tuhan perokok, sekarang kenal Tuhan tetap masih perokok, saya bertanya, buat apa kamu jadi Kristen? Kalau dulu sebelum kenal Tuhan kamu tetap jatuh free sex, lakukan seks bebas, setelah kamu terima Tuhan kamu jatuh malah lebih parah. Buat saya, kenapa jadi Kristen kamu jadi batu sandungan? Kekristenan tidak seharusnya hidup seperti itu. Buat saya, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak tahu untung, saudara. Buat saya, ketika Tuhan selamatkan hidup saya, itu adalah seperti saya diangkat dari sampah, saudara. Saya bukan orang yang layak terima anugerah semacam itu. Saya bukan orang yang layak berdiri di sini. Saya pendosa, saudara. Kalau saudara tahu kehidupan saya sebelum menerima Tuhan, itu menjijikan, saudara. Tidak lebih dari babi, saudara. Tapi Tuhan angkat saya dan itu saya bersyukur dari hati saya. Karena itu saya pertanyakan, kalau anak muda yang masih bermain-main dengan kekristenannya, Anda pikir Tuhanmu bodoh? Dengar baik-baik, Tuhan jangan Anda permainkan seperti itu. Kalau Tuhan Anda ajak kerjasama, Anda gandeng tangan Tuhan, hidupmu berubah. Yang bahagia siapa? Hidupmu. Kalau kamu berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kalau kamu melayani, kalau kamu tidak berbuat dosa, dengar baik-baik, yang untung itu bukan Tuhan. Kalau kamu berbuat dosa, kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak pernah baca firman, kamu tidak pernah datang ke gereja, yang rugi juga bukan Tuhan. Yang rugi siapa? Saudara sendiri. Saudara, Anda punya pilihan mau hidup semacam apa. Itu free will, kehendakmu. Tapi Tuhan akan warning hari ini, kenapa kau bahasa keras? Dengar, Tuhan akan melakukan segala cara untuk menjadarkanmu. Kalau kamu teruskan kehidupan semacam itu, kamu masuk neraka dan aku gak mau kamu masuk situ. Jangan nanti kamu masuk neraka dan berkata, saya menyesal, sudah terlambat, kata Tuhan. Aku sudah ketuk pintu hatimu dan kau tidak pernah mau buka. Saudara tahu, si Yonatan ini ketika dia pulang hidupnya berubah. Sampai di sekolah, saudara, temannya yang biasa main sama dia sampai ngomong gini, lu ada apa, lu kejedot apa tadi pagi, lu makan apa tadi pagi, kenapa? Mendadak berubah, aura-auranya berubah, dari yang nakal jadi santun, jadi ramah, jadi baik, penuh senyum, gak pernah ngusilin teman lagi, bahkan suka cerita tentang Tuhan Yesus. SMP, saudara, hidupnya berubah. Ketika dia pulang ke rumah mamanya, dia cerita, Mama, kemarin tebak Yonatan habis ngalamin apa? Apa? Yonatan habis terima Tuhan Yesus. Oh, bangga dia. Tahu apa yang diterima? Ditampar sama mamanya. Lu berani-beraninya tinggalin Bunda lu ya. Lu berani-berani ikut Tuhan Yesus gini, dimaki-maki, saudara. Dilarang ikut gereja. Apakah dia ngumpet-ngumpet ke gereja? Enggak, dia taat, dia hormat sama orang tuanya. Tapi saudara, dia tunjukkan kekristenannya berubah hidupnya. Dia bantuin mamanya ngepel, dia ketika mamanya berantem diajak doa walaupun sering ditampar, tapi hidupnya berubah. Nilainya, sekolahnya mulai membaik, segala sesuatu mulai baik, tutur kata santunnya jadi baik. Orang tuanya bingung, ini anak gua apa bukan? Saking berubahnya sampai
SMP 2 dia bilang gini, ya udah yuk kamu pergi ke gereja boleh. Dikasih ke gereja saudara. Oh dia suka cita. Setiap datang ibadah yuk dia selalu datang lebih awal. Misalnya ibadah yuk jam 5 dia datang jam 4. Ngapain? Bantu bensin bangku. Ibadah selesai jam 6 ngapain dia? Dia apakah langsung pulang? Enggak. Dia baru beresin bangku. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Kenapa? Dia tahu main musik gua nggak bisa. Nyanyi flawless. Kunci di aku di set, gitu kan? Dia tahu dia nggak bisa apa-apa. Yang dia bisa lakukan, I will do what I can to serve the Lord. Dia ngomong gitu. Saudara, kalau saudara, saya nggak cerita gini, saudara nggak akan pernah kenal dia. Dia ini kisah sungguh, saudara, saya nggak buat-buat baca ceritanya. Dia beneran pernah ada. Dia hidup sebagai jemaat yang mungkin nggak Anda kenal. Namanya bukan terkenal. Seperti Benny Hinn, Philip Mantova, mungkin dia nggak dikenal. Sampai sekarang nggak banyak orang kenal. Tapi Tuhan kenal dia, saudara. Amin. Itu yang terpenting. Saudara tahu, akhirnya setelah itu terjadi dia layani Tuhan, setiap ada KKR dia ikut melayani dengan hati yang setiap hari 3 tahun SMP 1, 2, 3 hidupnya berubah dan gak pernah stop bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dia baca firman, dia suka banget baca firman, dia ikut komsel, setiap hari mamanya sering diceritain tentang Tuhan Yesus, gak pernah terima. Tapi saudara, sampai akhirnya SMA 1 terjadi sebuah tragedi dalam hidup anak ini. Saudara tahu, SMA 1 dia kena kanker. Nah, saudara berpikir, saudara tahu, ketika dia kena kanker banyak yang bertanya, kenapa orang sebaik dia kena kanker? Banyak orang bertanya dan dia pun nggak bilang, ya nggak apa-apa, aku percaya Tuhan punya rencana. Setiap ketika dia sakit dia selalu ngomong apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara, kalau kita nyanyi lagu ini dalam kondisi sekarang biasa-biasa aja. Tapi orang yang mengalami kanker seperti dia bisa nyanyi lagu ini dengan hati yang bersyukur, itu mahal harganya. Saudara, saya kasih tahu, dia selama masuk rumah sakit tidak pernah mengeluh sakit, saudara. Saya kasih bocoran, 3 tahun kemudian dia akhirnya mati. Kalau kita kan pengennya ceritanya dia sembuh, betul nggak? Lalu dia kesaksian, wah saya dijabat Tuhan, dia membawa lawatan, dia membawa bangkitin sebuah generasi, dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita kan maunya happy ending seperti itu, betul nggak? Tapi saya berkata, kalau Tuhan berkehendak lain, mau apa? Hidup dia itu kena kanker, dan dia seumur selama dia kena kanker tidak pernah dia pertanyakan Tuhan. Selama dijenguk sama temennya dia selalu bilang, saya percaya Tuhan punya rencana baik. Setiap kali orang datang, kan biasanya kalau jenguk orang tanya apa kabar, ini enggak. Ketika orang datang dia nanya, apa kabar kamu? Gitu saudara. Ketika dijenguk sama youth pastornya, selalu dia ngomong, kok apa kabar? Saudara, hidupnya tidak pernah berpusat sama diri sendiri. Selalu ditanyakan apa? Kalau dijenguk selalu ngomong gini, gimana anak muda sekarang udah berapa? KKR-nya kemarin gimana kok? Dia ternyata tak pernah berdoa untuk gerejanya, saudara. Dan dia di akhir hidup dia, mungkin musik bisa lebih pelan, lebih soft. Di akhir hidup dia, saudara, sebelum dia meninggal, youth pastornya datang, dipegang tangannya, lalu dia mulai nangis. Dia ngomong gini, kok seumur hidup Yonatan tidak pernah menyesal akan apapun. Kalau kau tahu sampai detik ini, Yonatan gak pernah bertanya kenapa saya kena kanker, gak pernah. Yonatan tidak pernah bertanya kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya. Yonatan tidak pernah menyesal karena saya gak pernah ngalamin kata orang kuliah itu enak, kata orang SMA itu masa yang penuh kenangan, kata orang punya pacar itu enak, kata orang kalau punya keluarga itu enak. Saya gak pernah bertanya-tanya kenapa saya gak ngalamin itu. Satu hal yang membuat saya menyesal kok, selama 3 tahun saya hidup sebagai orang Kristen, orang-orang yang saya kasihi, saya menginjil, saya coba uji tentang Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang terima Tuhan Yesus. Saya menyesal. Saya dia mulai nangis, dia mulai dicekak air mata, badannya dari gemuk udah mulai kurus kecil karena udah tinggal lewat. Dan dia katakan, kok seandainya saya bisa kayak kok khotbah, saya mungkin bisa bawa jiwa lebih banyak. Saya menyesal, saya merasa gak berguna. Tapi pokoknya itu hibur dia, dan dia katakan terakhir, kok gak apa-apa, saya lihat Tuhan Yesus sudah jemput saya akan kembali. Lalu dia lihat papa mamanya menangis. Dia bilang, papa mama, saya waktu itu sebelum pas masih segar, papa mamanya sering ngomong, makanya lu kena tuh, lu tinggalin Tuhan Yesus lu ini dikutuk sama Buddha. Dia bilang gitu-gitu. Tapi dia ngomong apa? Pak, sekali cinta Yesus, Yonatan tetap cinta Yesus. Dengan arti dia bilang, lu boleh ambil kesehatan gua, lu boleh ambil harta gua, lu boleh ambil apapun yang hari ini gua punya, jangan pernah ambil Yesus dalam hidup saya.
Dan akhirnya diakhiri hidupnya dengan berkata gini, Papa, Mama, Yonatan sebentar lagi udah pulang. Yonatan cuma pesan, jangan berantem. Papa, Mama, Yesus cinta kalian. Dengan kata terakhir itu dia pergi. Dia lewat. Seumur hidup 3 tahun berjalan dengan Tuhan, tidak melihat buah apapun, tapi dia tidak pernah bertanya dan mempertanyakan Tuhan atau kecewa. Dan saudara tahu, setelah dia mati 3 bulan kemudian, teman-teman yang dia injilin di sekolah bertobat terima Tuhan Yesus. Papa mamanya bertobat terima Tuhan Yesus, sekarang jadi salah satu pelayan gereja. Saudara, kita mungkin gak selalu suka dengan rencana Tuhan, tapi dengan baik-baik. Kalau kamu serius sungguh-sungguh, Tuhan mencari hatimu, saudara. Tuhan gak selalu pakai orang-orang yang hebat. Anda bisa dipakai Tuhan siapapun Anda hari ini. Amin, saudara. Boleh kita bangkit berdiri, kita mau tutup mata kita. Saya undang teman-teman saya untuk maju ke depan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mungkin lebih soft, ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku ya Abba, ya Bapa, ya Abba Bapa, ini aku. Saya singer mungkin bisa untuk naik batu saya. Saudara, saya mau kita tutup matanya semua. Biar musik memainkan melodi saja. Kita mau tutup mata semua, gak ada yang tengok kanan kiri. Saya gak tahu kapan lagi saya akan bertemu kalian, tapi saya tergerak hati saya melihat begitu banyak anak-anak muda di tempat ini. Saudara, Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang hebat, atau orang yang punya latar belakang yang bermacam-macam, atau yang pintar sekali. Tuhan cuma perlu anak-anak yang mau dipakai sama Tuhan, yang mau serius radikal untuk Tuhan. Amin. Arti kata radikal itu tertanam kuat dalam firman Tuhan, bukan cuma sekedar tahu firman. Anak sekolah teologi banyak yang tahu firman, saudara, tapi bukan itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari adalah Kristen yang radikal. Amen. Bukan cuma tahu, tapi tertanam kuat dalam firman Tuhan. Radik artinya, radix dari kata radix, tertanam kuat. Firman Tuhan kalau saudara baca, Tuhan kenapa? Apa? Kalau dikatakan Tuhan, orang bukan orang Tuhan yang menyebut Tuhan yang bisa masuk kerajaan surga. Dan Tuhan katakan, hanyalah aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, aku tidak mengenal engkau karena engkau memakai Tuhan hanya untuk kepuasanmu sendiri. Itu bagi orang-orang yang berpikir Tuhan ada untuk membuat hidupmu jadi lebih baik. Itu untuk orang-orang yang berpikir harusnya Tuhan ada untuk membuat aku diberkati. Kenapa hidup saya tidak diberkati? Saya lakukan semua ini supaya saya bisa dapat sesuatu dari Tuhan. Orang-orang yang seperti itu, firman Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Ikut Tuhan bukan artinya kamu mau jadi seperti apa yang kamu mau, tapi menyerahkan kehendakmu, masa mudamu, masa depanmu, seluruhnya ke tangan Tuhan. Artinya Anda bertobat, tinggalkan gaya hidupmu yang lama. Saya dulu orang yang keras, yang penuh dengan dosa bermacam-macam, bergumul dengan begitu banyak dosa. Tapi ketika Tuhan sentuh hidup saya, sekali sentuhan jamahan Tuhan cukup untuk membuat saya berlari sampai detik ini. Dan saya hargai keselamatan saya, bukan karena saya takut masuk neraka, tapi karena saya tidak mau melukai hati Tuhan yang saya sangat cintai. Saudara, kekristenan adalah hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Kau bukan Tuhan yang mulia. Tetap tutup matamu, fokus ke Tuhan hari ini. Fokus ke Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Hati hamba yang selalu
yang terbaik yang ada padamu. Ku persembahkan kepada. Saudara, kalau hari ini kau mau didoakan, siapapun saudara yang hari ini Anda mengalami sebuah pergumulan, Anda mungkin hari-hari ini atau beberapa dari kalian jauh dari Tuhan hari-hari ini, engkau sadar firman hari ini adalah untuk dirimu. Saudara, kalau engkau tahu itu memang dirimu hari ini, jangan malu-malu. Dalam hitungan ketiga saya minta saudara maju ke depan dan saya akan berdoa untuk saudara. Bagi kalian yang mau radikal sungguh-sungguh untuk Tuhan, bagi kalian yang berkata aku memang sudah sungguh-sungguh tapi aku butuh api lebih besar lagi, saudara boleh maju nanti dalam hitungan ketiga. Siapapun saudara butuh bantuan, saudara perlu doakan, itulah kami ada di sini untuk berdoa untuk saudara. Atau mungkin beberapa dari kalian kecewa dengan Tuhan karena begitu banyak rasanya Tuhan tidak pernah dengar doaku. Dengar baik-baik, sekalipun Tuhan tidak pernah menjawab doamu, tidak artinya Dia tidak mendengar suaramu. Sekalipun Anda tidak bisa mendengar suaranya, bukan artinya Dia tidak mendengar suaramu. Sekalipun Anda tidak merasakan Dia ada, Dia tetap Allah yang ada paling dekat denganmu. So hari ini kalau itu engkau saudara, nanti ketika pujian ini dinaikkan, saya mau Anda maju ke depan dalam hitungan ketiga. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kau Tuhanku yang melihat Tuhan. Saudara, Dia adalah Allah yang sangat baik. Seberapapun kau tinggalkan Tuhan, saudara. Kemarin awal tahun ini, ketika saya sedang berdoa, Tuhan ingatkan saya, Dia adalah Bapa kita yang baik. Ada satu suara yang menggetarkan hati saya di awal Januari ini. Ketika itu saya lagi berdoa 40 hari. Tiba-tiba saya lihat tangan yang berlubang paku di depan saya. Lalu Tuhan katakan, nah, kamu bertanya, mana buktinya kalau aku mencintaimu? Kamu bertanya, seberapa besar aku mencintaimu? Lihat nak, cacat yang ada di tanganku. Saudara, jangan pikir lubang Tuhan, lubang tangan Tuhan yang berlubang itu tangan yang baik, yang bagus, saudara. Namanya cacat adalah menjijikan. Kenapa Dia izinkan itu tetap ada di tangannya sampai detik ini? Untuk menjadi tanda bahwa sebesar inilah aku mencintaimu. Aku memberikan hidupku, nyawaku untuk orang semacam kamu yang aku tahu akan meninggalkan aku berkali-kali, akan berdosa berkali-kali, yang aku tahu kau orang yang tidak layak untuk terima anugerah, tapi aku tetap mencintaimu. Lalu Tuhan katakan, kenapa? Karena aku adalah Papamu, nak. 1000 kali kamu terhilang, 1000 kali pun aku akan mencari kamu. Anugerahku cukup untuk orang semacam kamu. Itu membuat saya menangis dan saya tahu Tuhan mencintai saya.
saya yang akan berdoa langsung untuk kamu. Tuhan yang akan berdoa, dan saya berdoa Anda berjumpa dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa Anda tidak perlu mengerti kasih Tuhan, Anda cukup merasakan kasih Tuhan. Mari angkat tangan yang ada di depan hari ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ini aku. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosaku. Ampuni aku, karena aku tidak mengenal Engkau. Pada hari ini Tuhan, aku mau menghadap Engkau. Dan aku minta Kau kembali basuh aku, masuk kembali dalam hidupku, jadi Tuhan dalam hidupku. Yesus satu-satunya yang kucintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kurang apa nasi Mari saudara cari Tuhan. Hari ini serahkan hidupmu kembali ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Masing-masing menghadap Tuhan. Ku serahkan. Saudara mau berlutut, saudara mau berdiri, terserah. Biar ini jadi altarmu di hadapan Tuhan. Cintaku masa depan. Boleh didoakan satu persatu. Menjadi milikmu, jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami terang-terang-Mu Tuhan. Di tengah kegelapan dunia ini, membawa bangsa dalam Tuhan. Anugerah-Mu cukup dan mengasihi setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan. Kau di depan mulai angkat
Saudara, saya tutup dengan satu pesan. Dengan ini saya selesai. Jangan pernah mau ditipu sama iblis. Seringkali suara iblis akan selalu berkata, nanti saja kamu serius sama Tuhan kalau masalahmu sudah selesai. Seringkali tipuan iblis berkata, nanti saja melayani kalau masalahmu sudah selesai. Nanti saja sungguh-sungguh kalau memang kamu semuanya udah beres. Tapi dengar baik-baik, hidupmu tidak akan lebih baik kalau kau tidak mendekat kepada Tuhan. Justru semakin kamu menunda sungguh-sungguh, semakin kamu menunda serius untuk Tuhan, semakin hidupmu akan jadi tambah berantakan. Kenapa? Karena kamu menjauh dari kasih Bapa. Kamu menjauh dari rencana Allah. Saya tutup dengan sebuah pesan terakhir. Jadilah Kristen seperti Yonatan atau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia hendak dilemparkan ke perapian yang menyala, dia berkata, aku tetap tidak akan menyembah Allah lain. Sekalipun Tuhanku tidak menolong aku tetap tidak akan menyembah Allah lain. Sebuah kegigihan dari seorang anak-anak muda yang berkata, boleh kau ambil apapun dari hidupku, tapi biar sukacita kekal yang ada dalam hatiku tidak tergantikan dan tidak pernah diambil, tidak dicuri iblis. Dunia boleh mengambil apapun dari hidupku, tapi kebahagiaanku hanya bersumber kepada Tuhan yang ada di dalamku. Terima kasih Tuhan. Dengan ini hamba selesai. Materaikan setiap mereka, apapun yang mereka sudah terima, materaikan dengan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba selesai. Hamba selesai di sini, tapi aku tahu Roh Kudus-Mu tidak selesai sampai di sini. Engkau terus akan membentuk mereka, menyempurnakan pekerjaan-Mu dalam hidup setiap mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.